Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Mulazamah atau kajian kitab Fathul Qorib, kajian fikih yang insyaallah rutin diselenggarakan oleh Masjid Ar-Royan, yang alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini kita melanjutkan daripada pertemuan pertama yang kemarin di malam Kamis atau Rabu malam Kamis yang lalu, di mana kita telah menggambarkan serta menyampaikan global daripada ilmu fikih atau muqaddimah ketika kita hendak belajar fikih. Sehingga dengan kita mengetahui ta'rif fikih, mengetahui makna fikih secara benar, kemudian kita memahami ruang lingkup fikih dan diri kita dalam ruang lingkup fikih tersebut. Kemudian kita juga mengetahui sistematis cara belajar fikih atau tingkatan ketika kita dalam proses belajar fikih, serta sikap kita terhadap orang lain yang memiliki beda pandangan dalam ranah fikih, karena fikih tidak lepas dari ikhtilaf. Sehingga 4 perkara yang sudah kita sampaikan kemarin itu harus benar-benar kita pahami, sehingga itu menjadi tangga awal untuk kita belajar fikih. Sehingga dengan semakin belajar fikih, kita semakin tasamuh, semakin berlapang dada. Dengan belajar fikih, kita semakin bertoleransi untuk perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Dan dengan belajar fikih, kita semakin bijak dalam beramal dan bermuasyarah, berhubungan dengan sesama kaum muslimin. Jadi jangan sampai hanya karena beda pengambilan ijtihad, beda pengambilan pendapat, membuat muslim satu dengan yang lain ya bertengkar, saling mencela, berolok-olok. Nah, ini yang akan merenggangkan hubungan ukhuwah antar muslimin. Nah, maka ini penting karena tidak kita nafikan ya adanya banyak perbedaan-perbedaan fikih itu bisa menjadi pemicu, bisa menjadi pemantik ya perpecahan di tengah-tengah umat. Kita tidak nafikan. Ketika belajar fikih tidak dipahami secara mendalam, sehingga belajar fikih menjadikan sikapnya kurang bijak. Belajar fikih menjadikan semakin sempit pemahamannya. Justru semakin belajar kita semakin luas pemahamannya. Tapi ketika kurang memahami tangga awal dasar dalam belajar fikih, bisa jadi sebaliknya. Justru malah mudah menyalahkan, sempit pemahamannya, sempit hatinya, sehingga susah untuk menerima adanya perbedaan. Nah, itu tujuan pertemuan kemarin kita untuk lebih membuka wawasan kita, meluaskan kembali mindset kita ketika kita mau belajar fikih. Dan di pertemuan pada malam hari ini, insya Allah kita akan mulai masuk ke kitab. Ya, kalau kemarin fikih secara umum, pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan kitab yang akan kita mulai dari mengenal penulis kitab yang akan kita bahas. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka begitulah kita
kalau kita nggak kenal siapa mu'alif pengarang kitab yang akan kita jadikan pedoman dalam belajar fikih kita, nanti kita nggak sayang. Kalau nggak sayang, kita nggak yakin. Kalau nggak yakin, nanti ya kita masih ada keraguan-raguan. Sehingga penting kita mengenal biografi penulis. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Fathul Qorib. Ya, nama panjangnya kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Ya. Beliau yang mengarang Fathul Qorib Al-Mujib. Yang mana kitab Fathul Qorib ini adalah kitab syarah, kitab yang menjelaskan, kitab mukhtasar, kitab yang lebih ringkas yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Suja, atau kitabnya disebut sebagai kitab Matan Abu Suja, atau nama lainnya kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Jadi ketika kita akan bahas kitab Fathul Qorib ini, kita tidak akan lepas dari kitab Matan Abu Suja. Karena kitab ini menjelaskan dari kitab yang aslinya adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qadhi Abu Suja. Sehingga dua ulama besar ini akan kita kenal beliau agar kita lebih yakin ketika kita belajar kitab dari kitab Fathul Qorib ini. Ya. Tayyib. Yang pertama yang akan kita kenalkan adalah biografi daripada Al-Qadhi Imam Abu Suja. Ya, beliau adalah seorang qadhi. Kalau disebut qadhi itu bermakna hakim. Ya, beliau adalah seorang hakim yang menjadi hakim ketika di kekhilafahan Abbasiyah. Ya, Qadhi Abu Suja, ya, beliau adalah seorang qadhi yang adil. Beliau lahir di tahun 433 Hijriah. Kemudian beliau wafat di tahun 593 Hijriah. Kurang lebih berapa tahun? 433 sampai 593. 100 berapa? 160 tahun. Masya Allah. Seorang ulama besar umurnya sampai 160 tahun. Pingin nggak bapak-bapak, ibu-ibu umurnya panjang seperti Imam Abu Suja? 160 tahun. Kepingin? Ya, berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Agar semakin ya banyak juga amalnya. Kalau panjang umurnya banyak maksiatnya, mending tidak usah gitu ya. Kita boleh minta panjang umur, tapi dibarengi juga agar umurnya juga bermanfaat, umurnya juga banyak kebaikan dan ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana Al-Qadhi Abu Suja, beliau umurnya 160 tahun, Allah panjangkan umur beliau. Namun kiprahnya dalam dunia fikih itu juga sangat luar biasa. Beliau menjadi qadhi, menjadi menteri itu dari umur 47 tahun. 47 tahun sudah menjadi qadhi, menjadi menteri, sudah menjadi orang yang dipercaya untuk memutuskan perkara-perkara umat karena keilmuannya yang sudah dianggap mumpuni. 47 tahun. Berarti kalau 47 tahun beliau diangkat menjadi qadhi, menteri sampai 160 tahun, berarti kiprah beliau dalam dunia Islam itu sudah berapa tahun? Kurang lebih 113 tahun. Ya, beliau mengawal fikih ini, beliau membuat karya-karya, beliau menjadi ya qadhi, penentu, hakim di tengah-tengah umat Islam. Maka umurnya panjang tapi bermanfaat. Seperti beliaulah yang kita inginkan. Silakan minta umur yang panjang, tapi barengi juga minta kemanfaatan umur kita kepada umat ini. Bahkan salah seorang sahabat beliau itu pernah bertanya kepada Al-Qadhi Abu Suja. Ketika beliau ditanya, ya Syekh, engkau umurnya panjang. Ketika beliau sudah tua, beliau ditanya oleh sahabatnya,
wahai Syekh, engkau umurnya panjang dan sudah berusia tua, namun badannya tetap tegar. Tidak seperti orang-orang tua pada umumnya. Beliau Al-Qadhi Abu Suja di masa tuanya itu seperti layaknya anak muda. Maksudnya semangatnya, kekuatannya, dan posturnya itu tidak layaknya orang tua yang umumnya bungkuk dan sebagainya. Beliau tampak sehat, beliau tampak kuat, dan beliau tampak semangat dalam mengamalkan ilmu-ilmunya. Maka ketika itu sahabat beliau bertanya kepada Syekh. Kemudian beliau menjawab, dan ini bisa menjadi resep. Ini menjadi tips kalau kita ingin tetap sehat, kalau kita ingin jasadnya kuat di usia-usia tua kita nanti, bisa ngikuti resep dari Al-Qadhi Abu Suja. Beliau mengatakan, ma'asaitullaha bi'udwin minha. Tidaklah aku gunakan bi'udwin, anggota badanku, minha, dari seluruh anggota badanku, untuk bermaksiat kepada Allah. Falamma hafidtuha fi sighari an ma'asyillahi, ketika aku menjaga seluruh tubuhku dari maksiat kepada Allah di waktu aku dewasa, di waktu aku muda, di waktu aku remaja, hafidahallahu fil kibari, maka Allah menjaga tubuhku tetap fit, tetap kuat di waktu aku tua. Masya Allah. Imam Al-Qadhi Abu Suja di usianya 160 tahun, di waktu tuanya beliau tetap kuat, beliau tetap sehat. Dan salah satu tipsnya adalah ketika muda beliau menjaga betul anggota badannya dari kemaksiatan. Beliau menjaga betul matanya untuk tidak melihat hal-hal yang menjadi maksiat kepada Allah. Beliau menjaga betul tangannya, dia menjaga betul kakinya untuk tidak memegang dan melangkah ke tempat-tempat maksiat. Sehingga di usia tuanya Allah kuatkan beliau, Allah jaga beliau sampai-sampai beliau tampak segar, beliau tampak tegar, beliau tampak. Maka jagalah dari sekarang untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau Allah izinkan umur kita panjang, sebagaimana Imam Al-Qadhi Abu Suja, misal di atas 100 tahun, kita berdoa dengan kita menjaga dari sekarang, di tua kita nanti semuanya akan sehat. Masya Allah. Nah, beliau adalah seorang qadhi, beliau adalah seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i, dan beliau di usianya, di masa beliau hidup itu diakui keilmuannya dan menjadi qadhi, menjadi hakim yang memberi solusi atas problematika umat di masa itu. Dengan keilmuannya yang begitu besar dan diakui di masanya, maka tidak kita ragukan lagi. Kitab yang beliau tulis pun itu ditulis dengan keilmuan yang mumpuni. Kata beliau, kitab Matan Abu Suja, atau bahasa lainnya Al-Ghayah wa Taqrib. Nah, disyarah di kitab ini kitab yang mensyarah atau kitab yang menjelaskan daripada kitab yang kecil Mukhtasar punya Abu Suja. Sehingga ini bagian daripada estafet ilmu. Karena Imam Abu Suja yang hidup di abad ke-5, akhir ke-5 sampai akhir ke-6 itu mengarang kitab Matan Abu Suja, ringkasan yang tipis tentang fikih yang meliputi hampir keseluruhan ilmu fikih, baik ibadah, muamalat, al-usrah maupun hudud wal jinayat. Kemudian kitab ini disyarah oleh Imam Ibnu Qasim di kitab ini, kitab Fathul Qorib, di abad 10 Hijriah. Ini estafet ilmu, di mana perhatian para ulama-ulama setelahnya itu sangat luar biasa. Bahkan ini baru satu dari syarah kitab Matan Abu Suja. Padahal ulama-ulama setelahnya itu banyak yang mensyarah. Termasuk Khatib Asy-Syirbini mensyarah. Kemudian Imam Ibnu Qasim juga mensyarah. Dan ulama-ulama yang lain juga ikut perhatian kepada kitab Matan Abu Suja ini yang kecil. Karena apa? Penulisnya adalah ulama yang diakui di masanya.
ulama yang menjadi hakim qadhi di masanya, ulama yang memiliki kapasitas ilmu sebagai mujtahid. Maka karyanya dalam bentuk matan Abu Suja yang simple, yang ringkas, itu adalah karya yang monumental, karya yang sangat besar. Sampai dikarang di abad ke-6, sekarang abad ke-15 masih hidup karyanya dan kita bisa ambil ilmunya. Sudah sekitar 900-an tahun yang lalu. Maka ini bukan sembarangan kitab. Walaupun isinya sangat ringkas, isinya sangat simple, namanya mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Ya. Dan kalau kita lihat nanti, isinya semua istimbat-istimbat hukum yang aplikatif untuk pelaksanaan fikih, baik itu tadi ibadah, muamalah, usroh maupun hudud wal janayat. Tidak di situ dibahas berkenaan dengan cara pengambilan dalilnya seperti enggak. Karena kitab Mukhtasar ini memang diperuntukkan, disiapkan untuk para mubtadiin, untuk para pembelajar pemula ketika hendak belajar fikih. Sudah kita jelaskan kemarin. Nah, ini Imam Abu Suja. Kemudian kita akan masuk ke ulama yang kedua, yaitu Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau adalah ulama yang lahir di abad ke-10, yang lahir di abad ke-9, beliau wafat di abad ke-10. Beliau lahir di tahun 859 Hijriah. Dan beliau wafat di tahun 918 Hijriah. Sehingga beliau hidup di antara pertengahan abad ke-9 dan sampai awal abad ke-10. Jadi, beliau mensyarah atau menjelaskan kitabnya Qadhi Abu Suja itu setelah kurang lebih hampir 400 sampai 500 tahun kemudian. Tapi sebelum itu sudah disyarah. Banyak ulama yang perhatian ke kitab ini disyarah. Nah, kenapa kita ambilkan syarah dari kitab matan Abu Suja yang disyarah oleh Imam Ibnu Qasim? Karena bagi kami untuk pemula, kitab ini Fathul Qarib ini cukup mudah dipahami dan syarahnya tidak terlalu panjang. Sehingga kita ambilkan kitab ini, dan layaknya biasanya pondok-pondok pesantren di Indonesia banyak yang menggunakan kitab ini untuk belajar fikih pemula. Beliau nama aslinya adalah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ya. Beliau namanya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau punya gelar Syamsuddin. Ya, Syamsuddin. Kalau tadi Al-Qadhi Abu Suja itu nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Ya, namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Gelarnya Syihabuddin. Ya, perlu kita ketahui Bapak-bapak sekalian, bahwasanya dalam mustalahat, istilah-istilah dalam kitab, biasanya ulama yang dia bernama Ahmad, sebagaimana Ibnu Qasim namanya Ahmad Ibnu Qasim, itu biasanya kalau mendapat gelar kehormatan atas keulamaannya, kepiawaiannya dan ilmunya dalam din, itu dinisbatkan sebagai Syamsuddin. Kalau nama ulamanya Ahmad, biasanya gelarnya pakai Syamsuddin. Nanti silakan kalau antum baca-baca kitab, kalau namanya Ahmad biasanya akan diberi lakop Syamsuddin. Tapi kalau namanya Muhammad, kebalik, kalau namanya Muhammad itu Syamsuddin. Tapi kalau namanya Ahmad itu akan diberi lakop Syihabuddin. Beda di situ. Ya. Kalau Al-Qadhi Abu Suja namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Itu lakopnya Syihabuddin. Ya, kalau namanya Ahmad, Syihabuddin. Kalau namanya Muhammad, sebagaimana Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, namanya Ahmad, lakopnya Syamsuddin. Kalau namanya Muhammad, biasanya Muhammad Syamsuddin. Kalau lakopnya Ahmad, biasanya Syihabuddin.
Nah, ini istilah-istilah dalam ya kitab-kitab para ulama atau laqab yang diberikan kepada para ulama. Nah, beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ini adalah pengarang kitab ini, kitab yang akan kita jadikan panduan dalam belajar fikih al-madhab Syafi'i. Ya, beliau ulama-ulama madhab Syafi'i, beliau juga mujtahid, beliau juga ulama yang diakui keilmuannya di masa beliau di abad ke-10. Sehingga ketika kita akan mempelajari mentelaah kitab dari dua ulama besar ini, kita harus yakin bahwasanya isi dalam kitab ini adalah istimbat-istimbat hukum melalui penelitian beliau dengan kemampuan yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Ya. Walaupun nanti ada pendapat yang berbeda, ya, karena kita sementara ini belajar masih mubtadiin, pemula, anak SD, kita belajar ya dari ulama ini. Sebagaimana kita bahas kemarin, seorang anak yang SD, muqallid, yang ngikut tapi tingkatnya paling dasar, ya, yang kita belum bisa mengurai satu masalah, memahami gambaran masalah, ya baiknya kita tadi mengikut mujtahid. Nah, sehingga kita gunakan kitab ini sebagai panduan kita belajar. Artinya, ya kita, antum bukan muqallid ngikutin saya hanya membacakan dan ya menjelaskan apa yang ada dalam isi kitab ini. Seyogyanya antum ya muqallid kepada siapa? Untuk saat ini belajar awal ini kita muqallid kepada ya Imam Abu Syuja atau muqallid kepada Imam Muhammad bin Qasim. Jadi seperti itu. Jadi bukan semata-mata penjelasan saya hanya menyampaikan penjelasan dari beliau yang kita sampaikan dan jelaskan dan kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Baik. Itu dua pengenalan ulama yang besar. Jadi keduanya adalah seorang mujtahid, keduanya adalah ulama fuqaha yang masyhur dan diakui keilmuannya di masanya. Bahkan bukan hanya di masanya, di masa berikutnya itu pun ulama-ulama mengakui keilmuannya. Nyatanya apa? Kitab beliau itu disyarah atau dijelaskan di masa-masa berikutnya. Seperti Matan Abu Suja, salah satunya disyarah oleh Imam Ibnu Qasim di abad ke-10. Nanti dari matan syarahnya Fathul Qorib ini, syarah Matan Abu Suja yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ya disyarah lagi namanya Hasyiah Bajuri. Itu oleh Imam Al-Bajuri disyarah lagi. Sehingga ketika ulama perhatian kepada kitab-kitab itu, insyaallah kitab itu adalah kitab yang ya layak untuk dipelajari. Ya, dan tidak perlu kita ragu ya terhadap ya kitab atau isi daripada karangan daripada kitab-kitab ya ulama yang sudah masyhur tersebut. Dan kita akan masuk ke mukadimah yang pertama, mukadimah dari kitab Fathul Qorib. Berarti ini mukadimah dari Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Mukadimatul kitab, ya, pembukaan atau permulaan kitab. Qala Syekhul al-Imam lil alim wal alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Berkata Syekh Imam al-alim al-alamah. Ya, ketika disebut alim adalah orang yang berilmu. Al-alamah ini orang yang berilmu tapi tingkatnya lebih tinggi dari kata alim. Kalau alim dia memiliki ilmu tapi terbatas. Artinya masih sedikit ilmunya. Sudah berilmu tapi dalam satu bidang misal. Kalau alamah semua bidang dia menguasai. Maka Imam Ibnu Qasim ini alim wal alamah. Dia dalam ilmu yang terperinci menguasai, beliau juga dalam segala fan ilmu menguasai. Nahwu sharafnya menguasai, ilmu hadisnya menguasai, tafsirnya menguasai. Karena dia sudah sampai tangkap mujtahid, tidak mungkin ilmu-ilmu yang seperti itu tidak dikuasainya. Syamsuddin Abu Abdullah. Nah, di sini gelar beliau Syamsuddin. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau namanya Muhammad, gelarnya Syamsuddin. Kalau namanya Ahmad, Syihabuddin. Ya. Abu Abdullah, nama panggilan beliau lakopnya adalah Abu Abdullah. Ya, Abu Abdullah. Namanya siapa? Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau namanya adalah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i.
Taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanuhu amin. Semoga Allah meliputi, mencurahkan rahmatnya dan keridhaannya kepada beliau, amin. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Ya, beliau memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah. Tabarrukan dengan tujuan, dengan maksud tabarrukan, mengharap pahala, mengharap berkah, ngalap berkah bi Fatihatil Kitab, dengan permulaan atau dengan pembuka kitab. Ya, yaitu alhamdulillah itu kan kata yang menjadi awal kitab, yaitu Al-Fatihah. Li'annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin. Ya, karena alhamdulillah itu adalah permulaan atas segala sesuatu dzibalin, yang memiliki fungsi, yang memiliki manfaat. Maka disunahkan kita kalau mau mengerjakan sesuatu yang dzibalin, yang memiliki fungsi, memiliki manfaat, sesuatu itu punya sesuatu yang bermanfaat, maka dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah dulu, baru mengerjakan hal tersebut. Begitu juga dengan bismillah, memulainya dengan bismillah. Karena ini bentuk tabarukan, dalam bentuk kita meminta, memohon karunia kepada Allah Jalla wa'ala. Wa khatimatu kulli du'ai mujibin. Dan alhamdulillah adalah khatimah, penutup setiap doa yang terkabul. Ya. Jadi alhamdulillah ini adalah satu kalimat, satu zikir, ya, hamdalah atau kalimat pujian kepada Allah Jalla wa'ala, yang ini awal daripada ya Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab atau Al-Fatihah, dan ini juga menjadi penutup dari setiap doa kalau mau dikabulkan. Salah satu adab berdoa ditutup dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Wa akhiru da'wal mu'minina fi jannati dari thawab. Dan menjadi akhir permohonan dan menjadi akhir doa orang-orang yang beriman fil jannati dari thawab. Nanti ketika dia di akhirat, nanti dia ketika di surga yang merupakan tempat diberikannya pahala. Ya. Nanti akhir dari doa kita, ketika kita sudah disampaikan di jannahnya Allah, ya, kita akan mengucap alhamdulillah ini. Sehingga alhamdulillah ini adalah awal dari Al-Fatihah. Alhamdulillah ini adalah akhir dari penutup doa-doa kita. Kalau hendak dikabulkan, alhamdulillah juga adalah zikirnya ahlul jannah nanti, ya, ketika dia merasakan balasan dari pahala-pahala yang mereka telah cari. Ahmaduhu an waffaqa min arada min ibadihi litafaqquhi fid dini ala waqfi muradihi. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi kemudian memuji Allah atas taufik yang telah diberikan, yang Allah maksudkan taufik tersebut litafaqquhu fid din, untuk manusia bertafakuh fid din ala waqfil muradihi, sesuai dengan maksud yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallima ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad afdalu khalqihi, sebaik-baiknya, semulia-mulianya, seutama-utamanya makhluk Allah, yaitu sayyidil mursalin. Dialah pemimpin punggawanya seluruh rasul. Ya, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qailu, di mana Rasulullah yang bersabda, may yuridihillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan dipahamkan, difaqihkan dalam din, dalam Islam. Wa ala alihi, salawat dan salam juga terhatur kepada keluarga Rasulullah, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Rasulullah, muddata dzikrul dzakirin wa sahwil ghafilin, sepanjang zikirnya orang-orang yang berzikir dan sepanjang lupanya orang-orang yang lalai.
Wa ba'du, kemudian hada kitabun, kitab ini yang ada di hadapan kita semuanya, fi ghayatil ikhtisar wa tahdhib, kitab yang menjelaskan tentang ghayatul ikhtisar wa tahdhib, atau yang menjelaskan tentang kitab Matan Abu Suja yang disebut juga sebagai kitab ghayatul ikhtisar, kitab puncaknya ringkasan. Wa wada'tuhu 'alal kitabil musamma bit taqrib, yang saya susun kitab ini, kitab syarahnya ini yang saya susun untuk menjelaskan kitab musamma bit taqrib, yaitu kitab yang disebut takrib. Ya, nama lain dari Matan Abu Suja adalah Al-Ghayah wa Takrib, atau disebut juga Matan At-Takrib. Jadi ini penulis sedang menjelaskan ya niat beliau nyusun kitab ini Fathul Qorib untuk menjelaskan kitab yang namanya At-Takrib, yaitu kitab Al-Ghayah wa Takrib atau Matan Abu Suja. Liantafi'a bihil muhtaju minal mubtadi'in, agar bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Siapa dia yang membutuhkan? Yaitu mubtadi'in, orang-orang yang baru awal, orang-orang yang pemula dalam belajar fikih. Insyaallah sudah kita jelaskan kemarin. Perbedaan mubtadi'in, mutawasid dengan muntahi. Masih ingat kan? Masih. Jadi kitab ini memang ditujukan, disajikan, ditulis oleh beliau untuk membantu para mubtadi'in, untuk membantu para pemula, orang yang ingin belajar fikih agar mudah belajarnya. Baik matanya yang ringkas maupun syarahnya ini juga ringkas. Untuk menjelaskan matan yang ringkas. Artinya ini masih untuk mubtadi'in, untuk orang-orang yang masih awam, orang-orang yang masih mau belajar fikih agar mudah memahaminya. Li furu'i syariah wad din, yaitu mempelajari cabang-cabang dari syariah dan cabang-cabang dari din. Nah ini tujuan atau fungsinya. Wal yakuna wasilatan linajati yaumaddin. Dan di sisi lain kitab ini disusun oleh penulis untuk atau bertujuan sebagai wasilah perantara amal soleh beliau, menulis karangan yang sangat membantu sekali untuk orang belajar fikih di awal masa dia belajar. Untuk apa? Linajati yaumaddin, agar ini menjadi wasilah kesuksesan, keberhasilan amal soleh yang terus menerus mengalir sampai di yaumuddin, akhirat nanti. Insyaallah ini sampai sekarang saja ilmunya masih mengalir kepada kita. Wa naf'an li ibadatil muslimin, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Innahu sami'un du'aan ibadihi wa qaribun mujibun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa setiap hamba dan Allah Maha dekat dan Maha mengabulkan. Wa man qasadahu la yughib. Barang siapa yang dia memaksudkan semua amalnya, barang siapa yang dia memaksudkan niat amalnya untuk Allah, la yughib, dia tidak akan kecewa. Tapi sebaliknya, kalau maksud kita beramal, kita menulis, kita membuat suatu karya, kita melakukan ibadah, niatnya selain Allah untuk manusia, untuk saudara kita atau orang yang kita sayangi, akan ada kekecewaan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kalau maksud amal kita, karya kita, hasil ilmu kita, amal kita untuk Allah, maka la yaghib, tidak akan mengecewakan. Di dunia bisa jadi tidak kita dapatkan, tapi pahala Allah atau jannahnya menanti di akhirat kelak. Insyaallah. Wa idza sa'alaka ibadi, sebagaimana Allah berfirman ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau anni, tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sampaikanlah bahwasanya Allah itu dekat. Surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita masih lanjutkan. Ini masih mukadimah dari kitab Fathul Qorib. Nanti insyaallah kita lanjutkan mukadimah dari kitab syarah dari kitab Matan Abu Suja. Baik, kita lanjutkan ba'da Isya. Semoga bermanfaat. Kita pending terlebih dahulu untuk sholat Isya. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mukadimah kitabnya terkadang disebut At-Takrib. Ya. Matan Abu Suja
kadang disebut at-taqrib, wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Terkadang matan Abu Suja itu disebut ada nama lainnya ghayatul ikhtisar. Ya, ada kalanya disebut at-taqrib atau ghaya wa taqrib atau ghayatul ikhtisar. Jadi kitab matan Abu Suja itu punya beberapa nama. Biasanya terkenal dengan matan Abu Suja karena matan ini, ringkasan ini ditulis oleh Imam Abu Suja. Kalau nama kitabnya terkadang disebut Al-Ghaya wa Taqrib atau Takrib, kadang disebut Al-Ghayatul Ikhtisar. Ya, yang itu nama lain daripada kitab matan Abu Suja. Falidzalika samaituhu bismaini ahaduhuma. Maka daripada itu, beliau penulis kitab Fathul Qarib ini, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau menamai juga kitabnya dengan dua nama. Ya, karena beliau temukan di beberapa nuskhah daripada matan Abu Suja ini, kadang disebut namanya At-Taqrib, Al-Ghaya wa Taqrib, kadang disebut di nuskhah yang lain namanya Ghayatul Ikhtisar. Maka beliau juga ketika menamai syarah daripada matan Abu Suja atau kitab Fathul Qarib ini dengan dua nama. Nama yang pertama Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadhi Taqrib. Yang pertama Fathul Qarib Al-Mujib, ya, pembuka yang dekat, dan mujib yang menjawab. Fi Syarhi Al-Fadhi Taqrib, yang mensyarah atau syarah dari kata-kata dalam kitab Takrib, Al-Ghaya wa Taqrib. Juga kitab ini, Fathul Qarib ini disebut juga oleh penulisnya langsung diberi nama Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Juga disebut sebagai qaul atau pendapat-pendapat yang dipilih, qaul-qaul yang dipilih mukhtar fi syarhi dalam mensyarah Ghayatil Ikhtisar. Kitab Al-Ghayatil Ikhtisar, kitab puncaknya ringkasan atau kitab Abu Suja tadi, matan Abu Suja. Qala Syekh Imam Abu Thayyib, maka beliau mulai akan masuk ke penjelasan dari kitab matan Abu Suja. Beliau mengatakan, qala Syekh, berkata Syekh Al-Imam Abu Thayyib. Abu Thayyib ini nama lain dari Abu Suja. Wa yashtahiru aidan bi Abi Suja. Ya, Imam Abu Suja yang nama aslinya Muhammad bin Husain bin Ahmad Asfahani itu punya laqab atau dikenal dengan Abu Thayyib atau dikenal juga sebagai dengan nama Abu Suja. Syihabul Milah Waddin. Nah tadi, karena nama beliau itu Ahmad depannya, Ahmad bin Husain bin Ahmad, nama aslinya adalah Ahmad, nama depannya Ahmad, maka beliau ketika mendapat laqab atau mendapatkan gelar penghormatan keulamaannya itu dengan Syihabuddin. Kalau Muhammad Syamsuddin. Yang beliau bernama Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Ya, nama aslinya Abu Suja adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Syaqallahu tharahu sabibar rahmati waridwanu. Semoga Allah mencurahkan serta mengucurkan rahmat dan keridhaannya. Wa askanahu a'la faradisil janani, dan Allah tempatkan beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Masyaallah, amin Allahumma amin. Jadi doa pensyarah, doa Imam Ibnu Qasim kepada Imam Abu Suja. Dan kita akan masuk ke muqaddimah atau syarah daripada matan Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini Imam Abu Suja memulai dengan bismillah, dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Maksud daripada bismillah ini adalah Imam Abu Suja memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sama dengan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qasim, yaitu tabarrukan, bertujuan untuk mengalap barokah dari menyebut nama Allah terhadap kullu amrin dzibalin,
terhadap sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang penting, sesuatu yang ada faedahnya di dalamnya. Maka kalau dimulai dengan hamdalah, kalau dimulai dengan basmalah, itu akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana dalam satu hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u aw fi riwayah la yuftahu bil bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw fi riwayah wa huwa al-abtar. Segala sesuatu dzibalin yang dia punya kebaikan, faedah. Maksud di sini sesuatu yang penting yang punya faedah atau punya manfaat adalah sesuatu yang bukan haram dan sesuatu yang bukan makruh. Bisa jadi sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang mubah. La yubda'u atau la yuftahu. Yang sesuatu itu tidak dimulai atau tidak dibuka, diawali bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, fahuwal aqta. Maka sesuatu itu atau perbuatan itu bisa aqta, terputus. Atau di riwayat yang lain fahuwal abtar, maka sesuatu itu, perbuatan itu akan terhenti. Maksudnya apa? Qillatul barokah. Sesuatu itu, perbuatan itu akan sedikit keberkahannya. Maka dalam rangka untuk mengharap karunia berkah dari Allah, ya penulis baik Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi maupun Imam Abu Suja memulai dengan basmalah dan alhamdulillah. Tabarrukan untuk mendapat atau mengharap keberkahan dari karyanya yang akan beliau sampaikan di kitab ini. Wallah dan lafaz Allah ismun lidzatil wajib al-wujud. Ya, isim atau kata Allah itu adalah kata yang menunjukkan, isim yang menunjukkan zat yang wujudnya itu pasti, wajibul wujud. Ya, kepastian ada wujudnya. Walaupun Allah ghaib, tidak nampak dan tidak mampu kita lihat, namun Allah wajibul wujud. Ya, keadaannya pasti dan kita wajib meyakininya. War-Rahman ablaghu minar rahim. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ablaghu minar rahim. Ar-Rahman itu secara bahasa, secara makna ablag, lebih sempurna atau lebih luas cakupannya daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah itu mencakup semua makhluknya, kepada orang Islam, kepada mukmin maupun kafir, dan kepada seluruh makhluk Allah. Allah bersifat rahmah kepada semuanya. Nyatanya, ya enggak semua, tidak hanya orang mukmin yang diberikan nikmat, bahkan hewan pun Allah berikan nikmat. Tidak hanya orang mukmin yang diberikan nikmat, orang yang kufur pun Allah beri nikmat, sehingga rahmahnya Allah itu lebih luas. Ablag minar rahim. Kalau rahim, kasih sayang Allah juga, tapi hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, sehingga lebih cakupannya lebih sempit, cakupannya lebih kecil dan lebih khusus, tidak untuk semua makhluknya, karena rahimnya Allah khusus orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi, kemudian Imam Abu Suja memulai dengan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, pujian bagi Allah. Maksud di sini huwa tsanaa 'ala Allah taala bil jamili 'ala jihati ta'zim. Yaitu apa? Adalah asana. Sana itu pujian, sanjungan. Sanjungan bil jamil, terhadap sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang elok. Ala jihati ta'zim, dengan thariqah, dengan maksud memuliakan. Karena Allah zat sang maha mulia, Allah yang paling azim, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segalanya. Sehingga alhamdulillah, kalimat alhamdu yang dinisbatkan kepada Allah ini adalah pujian yang paling sempurna. Yaitu apa? Ala jihadi ta'zim. Karena tidak sekedar memuji saja,
tapi memuji dengan maksud dan tujuan memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Rabbi di sini ai al-Malik. Allah adalah pemilik atau penguasa, raja dari segala alam semesta. Rabbil alamin, al-alamin bi fathil lam, maksud alam, alamin dengan fathahnya lam, alamin. Wa kama qala Ibnu Malik, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Malik, ismun jam'in khasin biman yu'kal, yaitu isim yang menunjukkan makna jamak yang dikhususkan, ya, khasin biman yaqilu, untuk sesuatu yang berakal. La jam'un, ya, bukan atau tidak ada jamaknya lagi, karena alamin itu sudah isim jamak yang dikhususkan untuk sesuatu yang berakal. Berarti di sini, ya, ketika disebut alamin itu maksudnya adalah makhluk Allah yang berakal, salah satunya manusia. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam li'annahu ismun 'amun liman siwallahu ta'ala. Kalau mufradnya alamin itu jamak, banyak, maka dia artinya khusus untuk makhluk Allah yang berakal. Tapi kalau jumlah satunya alam, satu alam, itu lebih umum artinya. Yaitu apa? Ya, lima siallah, segala sesuatu kecuali Allah. Jadi kata alam, alam, atau bahasa Indonesia alam semesta, ya, alam ketika disebut alamin itu maknanya lebih khusus, yaitu untuk makhluk Allah yang berakal. Tapi kalau cuma disebut alam, itu maknanya malah umum, yaitu semua makhluk Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka semua makhluk Allah kecuali Allah itu adalah alam. Sehingga alam semesta dalam makna mufradnya atau makna sendirinya itu lebih umum. Itu semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah kecuali Allah adalah alam. Tapi kalau alamin, disebut alamin, itu makhluk Allah yang berakal, lebih khusus. Wassallallahu, kemudian salawat Allah wasallama, dan keselamatan Allah ala sayyidina Muhammadin nabiyyi, kepada sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil hamzi wa tarkihi, ya, an-nabiyyi itu asli ada hamzah, hamzah yang ditinggalkan. Asli an-nabiyyi, ya, hamzahnya dihilangkan atau ditinggalkan, jadinya an-nabiyyi. Siapa itu nabi? Nabi adalah insanu uhiya ilaihi bi syar'i yu'malu bihi, yaitu manusia, insan, uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu kepadanya, ya, adalah manusia. Nabi itu adalah manusia yang diberikan wahyu kepadanya, yu'malu bihi, yang Allah perintahkan beramal dengan wahyu itu. Wa illam yu'mar bitablighi, walaupun Allah tidak perintahkan untuk menyampaikan. Jadi nabi itu adalah manusia yang Allah berikan wahyu atasnya, Allah turunkan wahyu atasnya untuk mengamalkan wahyu tersebut. Kalau itu bentuknya perintah atau larangan, untuk menghindari atau tidak mengerjakan, kalau itu bentuknya larangan. Wa illam yu'mar bitablighi, walaupun tidak untuk disampaikan, itu nabi. Fa in umira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun. Kalau ada perintah untuk menyampaikan kepada umatnya, maka disebut nabi dan disebut rasul. Dia nabi dan kedudukannya lebih atas lagi juga rasul. Nah, ini salah satu perbedaan, beda nabi dengan rasul. Kalau nabi, dia dapat wahyu dari Allah untuk mengamalkan wahyu itu terhadap dirinya sendiri, namun tidak ada kewajiban perintah untuk menyampaikan ke umatnya. Tapi ketika dia ada perintah kewajiban menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, kepada umatnya, maka naik derajatnya menjadi rasul. Maka Nabi ketika turun surah Al-Alaq 1-5, surah Iqra sampai yang kelima, di mana turunnya di gua Hira,
itu awal mula bi'tsah di mana Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Kenapa? Karena baru sampai ayat atau wahyu yang pertama, tapi belum ada perintah untuk menyampaikan. Sampai ada fatrah tidak turun wahyu, kemudian turun wahyu berikutnya surah Al-Mudaththir. Maka kalau ditanya yang awal pertama datang atau yang pertama diturunkan kepada Rasulullah surah Al-Alaq atau Al-Mudaththir. Kalau SD dulu kita surat Al-Alaq. Maka keduanya sama-sama surah yang pertama diturunkan tapi dalam kedudukan yang berbeda. Al-Alaq turun kepada Rasulullah di awal kenabian, di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi tapi belum ada perintah untuk tabligh menyampaikan kepada umatnya. Ya, wahyu itu atau risalah itu. Namun ketika turun surat Al-Mudaththir, qum fa'anzir. Bangunlah wahai Muhammad, fa'anzir, dan berikan peringatan, sampaikanlah wahyu. Di sini bitablighi maksudnya, yaitu Nabi Muhammad disuruh untuk mentabligh, menyampaikan kepada umatnya tentang ya wahyu yang diturunkan dalam bentuk risalah. Maka surat Al-Mudaththir adalah surat pertama di mana Nabi Muhammad diangkat statusnya menjadi Rasul. Jadi semuanya ayat pertama, yang Al-Alaq sebagai ayat yang pertama atau surah yang pertama turun sebagai tanda kenabian Rasulullah SAW, dan surat Al-Mudaththir itu adalah ayat juga yang pertama, surat atau ayat yang diturunkan sebagai tanda kerasulan ya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sehingga gampang memahaminya. Kalau insan tersebut itu diberi wahyu oleh Allah dan ada kewajiban atau perintah untuk menyampaikan kepada umatnya, beliau derajatnya bukan sekedar nabi, tapi juga rasul. Kalau cuman diberikan wahyu oleh Allah dan dia hanya diwajibkan mengamalkan dari wahyu yang sampai kepadanya tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya, beliau adalah seorang hanya nabi kedudukannya. Baik, kita lanjut. Wal makna, maksud dari sholawat kepada Nabi yaitu yunsha'u sholatu wassalamu alaihi, yaitu dengan kita menghidupkan atau kita melazimi sholawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad SAW. Wa Muhammad, adapun kata Muhammad, istilah Muhammad yaitu alamun manqulun min ismil maf'ulul mudha'af ain, yaitu isim yang dimudha'afkan ainul fi'linya. Muhammad, mimnya itu bertasydid atau mudha'af. Wan nabiyyu badalun minhu aw 'atafun bayanu alaihi, adapun nabi, kata Muhammad nabiyyu itu adalah 'athaf, bisa juga badal. Yaitu badal dari siapa? Nabi Muhammad adalah nabi, atau 'athaf yang mengikuti kata nabi, kata Muhammad. Wa ala alihi at-tahirina, maksud daripada wa ala alihi dan terhadap keluarganya at-tahirina yang suci, hum kama qala Syafi'i, maksud daripada kata ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, aqaribuhul mu'minuna min bani Hashim wa bani al-Muttalib. Maksud ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, hum, mereka itu adalah min bani Hashim wa bani Muttalib, dari keturunan Bani Hashim dan dari keturunan Bani Muttalib, dengan catatan mukminun, mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau keturunannya Bani Hashim atau Bani Muttalib, ini yang keturunan-keturunan mulia, namun dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka bukan ahli Rasulillah. Jadi yang dimaksud keluarga Rasulullah, sebagaimana kita sering sampaikan, ya sholawat dan salam kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Maksud keluarga Rasulullah wa alihi, keluarga Rasulullah di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah mereka adalah hum al-mu'minuna, mereka adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah min Bani Hashim wa Bani Muttalib, dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib. Ya, dari keturunan kakek Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdul Muttalib, keturunan beliau. Kemudian wakila, namun ada pendapat lain. Ya tadi satu pendapat
siapa sih keluarga Nabi? Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i tadi, Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang beriman kepada Rasulullah. Kemudian ada pendapat yang lain, waqilah, dan dikatakan waqtarahu Nawawi, Imam An-Nawawi memilih pendapat bahwasanya al-ali Rasulullah, keluarga Rasulullah itu siapa? Innahum kullu muslim. Ya, keluarga Rasulullah adalah mereka yang muslim. Artinya, ya, kita juga termasuk keluarga Rasulullah. Nah, bagaimana menundukkan keduanya? Ya, keduanya tidak ada yang bertentangan. Pendapat Imam An-Nawawi tidak bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya. Karena maksud keluarga Rasulullah kalau dalam doa seperti ini, sholawat doa, itu ya lebih condong kepada semua kaum muslimin. Jadi biar kaum muslimin itu juga ikut didoakan. Ya. Ikut pendapat Imam An-Nawawi, kalau itu dalam ranahnya doa, atau sholawat itu bagian daripada doa, sholawat dan salam kepada Muhammad, kepada keluarganya. Nah, maksud keluarga di sini lebih condong kepada pendapatnya Imam An-Nawawi. Yaitu apa? Ya, semua kaum muslimin adalah keluarga Rasulullah, termasuk kita. Sehingga doanya lebih luas. Tidak cuman Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Namun pendapat Imam Syafi'i lebih condong untuk perkara-perkara fikih. Misal nanti dalam masalah zakat, di mana Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu termasuk yang mani'uz zakat, yang tidak layak, tidak boleh dapat zakat. Nah, itu nanti kalau pembahasan fikih lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam bab doa atau bab cuman dalam sholawat, itu lebih condong kepada pendapat Imam An-Nawawi. Artinya dua-duanya tidak bertentangan, tapi kedua-duanya bisa diposisikan di tempatnya yang lebih memungkinkan. Baik. Wala'alla qaulu tahirin, adapun maksud qaul tahirin, ya, karena penulis Imam Abu Suja menjelaskan bahasanya wa alihi at-tahirina, keluarga Rasulullah, para keluarga Rasulullah yang suci-suci, yang suci, yang disucikan. Muntazi'un min qauli ta'ala, ini diambil, ya, kata ini diambil dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Wa yutahhirakum tadhira, di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan keluarga Rasulullah, ali Rasulullah, tadhira, dengan ya sesuci-sucinya. Wa ala sahabatihi, dan sholawat dan salam juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Jam'u sahibun Nabi, sahabihi adalah jamak dari para sahabat Nabi. Wa qawlu ajma'in, maksud ajma'in adalah at-ta'kid, adalah penekanan sahabah, dari kata sahabah. Maksudnya semua sahabat Rasulullah, semuanya. Tayyib. Sekarang ada pertanyaan, ya. Berapa jumlah sahabat Nabi? Di sini kan penekanan wa sahabatihi ajma'in, semua sahabat Nabi, semuanya. Semuanya itu banyak. Ada yang tahu berapa jumlah sahabat Nabi? 313 atau 1000 atau 100.000? Ada berapa jumlah sahabat Nabi? Ada yang tahu, jamaah? Ya. Ya, sahabat Nabi menurut Abu Zar'ah Ar-Razi, ya, beliau adalah guru dari Imam Muslim. Beliau mengatakan jumlah sahabat Nabi aktsar min mi'atu alaf, lebih dari 100.000 sahabat. Ya, lebih dari 100.000 sahabat. Bahkan beliau di kaulnya yang lain mengatakan sekitar 114.000 sahabat. 114.000 sahabat. Kemudian pendapat lain oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti berpendapat lain, yaitu jumlah sahabat kurang lebih 124.000 sahabat. Artinya bilangannya nggak jauh beda. Yang pendapat Abu Zur'ah Ar-Razi menyebutkan 114, kalau Imam As-Suyuti menyebutkan 124. Berarti beda berapa? Beda 10.000, ya. Artinya ini tidak jauh beda. Sekitar itu. Intinya 100.000 lebih. 100.000 lebih sahabat, jumlah sahabat. Dan dari 100.000 lebih sahabat yang mulia, karena sahabat semuanya mulia,
Karena sahabat ya semuanya mulia. Dari 100.000 itu ada 10 sahabat yang mulia di antara yang mulia-mulia. Jadi yang mulia di antara yang mulia-mulia. Yaitu sahabat yang dijamin ya masuk surga secara langsung tanpa hisab. 10 sahabat. Siapakah sahabat itu? Ada yang bisa jawab? Ada 10. Saya nggak nyuruh antum menyebutkan yang 124.000. Ya. 10 saja. Karena kalau suruh nyebut yang 124.000 sahabat Rasulullah itu, bisa jadi nanti kajian kita selesai waktu subuh gitu kan. Sebutkan satu-satu, cari satu-satu. Ya, di antara 124.000 sahabat yang mulia tersebut, ada 10 sahabat yang mulia, yaitu sahabat yang dijamin atau mubasyiru bil jannah, yang dikabarkan atau yang mendapat kabar langsung masuk jannah. Ada 10. Ada yang tahu bisa jawab? Siapa itu? Ya, ini harus tahu karena ya sahabat itu adalah ikon, adalah teladan, adalah figur yang harus kita ketahui. Kalau dengan sahabat saja kita tidak dekat, ya bagaimana kita bisa menjadikan panutan, teladan ya setelah Rasulullah? Karena Rasulullah adalah teladan yang terbaik, uswah yang terbaik, contoh yang terbaik. Maka setelahnya itu para sahabat, karena mereka adalah generasi yang mengikuti, yang paham terhadap Rasulullah. 10 saja yang tadi, yang mulia di antara yang mulia-mulia. Yang 4, Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? 1, Abu Bakar. Yang kedua, Umar. Yang ketiga, Utsman. Yang keempat, Ali. Berarti sisa berapa? Sisa 6. Sebutkan 6. Wais, enggak masuk yang 10. Ya, kita akan ajari antum untuk ngingatnya biar gampang. Ya, saya kasih syair antum. Dihafalkan syair itu, nanti antum mudah ngafal yang 6. Ya, saya kasih syair. Ya, nanti antum ikuti. Ya. Sa'idun Sa'dun wabnu Aufin. Ayo, Sa'dun wabnu Aufin wa Talhatun. Sa'idun Sa'dun wabnu Aufin wa Talhatun. Sa'idun Sa'dun wabnu Aufin wa Talhatun. Ini sudah 4 sahabat. Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, wabnu Aufin siapa? Abdurrahman bin Auf, wa Talhatun, Talha bin Ubaidillah. Sudah 4. Berarti berapa kita dapat? 8. Ingat-ingat. Sa'dun wabnu Aufin wa Talhatun. 1 bait. Bait yang kedua, ingat-ingat. Wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Wa Amiru Fihrin Zubairul Mumaddahu. Ya, wa Amirul Fihrin. Amirul Fihrin siapa? Yaitu Ubaidah ibnu Jarrah. Ubaidah ibnu Jarrah. Itu panggilan lainnya, sebutan lainnya Amirul Fihrin. Wa Zubair. Siapa Zubair? Zubair ibnu Awam. Dapat kita 6. Pertama siapa? Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian Abdurrahman ibnu Auf, Talha bin Ubaidillah, Amirul Fihrin siapa? Ubaidah ibnu Jarrah, Az-Zubair ibnu Awam. Dapat kita 6 tambah 4 Khulafaur Rasyidin berarti 10. Minimal 10 kita hafal lah. Ya.
Ya, kita ulang lagi sekali lagi nanti diikuti. Sa'idun Sa'dun wabnu Aufin wa Talhatun Nu'aufin wa Talhatun wa Amirul Fihrin wa Zubairul Mumaddahu wa Amirul Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Ya, itu yang 6. Ingat-ingat. Sa'id, Sa'ad, Ibnu Aufin, Talhah, Amirul Fihrin atau Ubaidah bin Jarrah, wa Zubair. Mumaddahu, mereka semua itu madah, layak dipuji. Baik. Nah, itu 10 sahabat yang mulia di antara sahabat-sahabat yang mulia. Karena apa? Ada kemuliaan tersendiri. 10 sahabat ini dijamin masuk surga. 10 sahabat ini ya masuk surga tanpa hisab. Nah, mulia. Kita lanjutkan. Thumma dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar biqaulihi sa'alani ba'dul asdiqai. Kemudian Ibnu Qasim menjelaskan bahwasanya penulis merasa memiliki tanggung jawab atau penulis diminta untuk menuliskan mukhtasar ini dengan qaul dari matan Abu Suja, sa'alani ba'dul asdiqai. Maka bertanya atau meminta sebagian dari asdiqai, sebagian dari sahabat-sahabatku. Ini Al-Qadhi Abu Suja ceritanya awal beliau menulis daripada kitab matan Abu Suja itu diminta oleh sahabat-sahabatnya. Ya, sa'alani ba'du asdiqai. Ya, beberapa sahabat Al-Qadhi Abu Suja minta kepada Syekh, ya Syekh, buatkan kami mukhtasar, buatkan kami ringkasan untuk belajar fikih pemula. Karena apa? Kitab-kitab sebelumnya itu tebel-tebel. Kitab Al-Um itu tebelnya Masya Allah, berjilid-jilid. Kemudian kitab-kitab yang lain juga tebel-tebel. Maka di masa itu untuk pemula minta kepada Al-Qadhi Abu Suja untuk dibuatkan mukhtasaron, dibuatkan ringkasan yang mempermudah orang belajar fikih tingkat mubtadi, tingkat awal, tingkat dasar. Sa'alani ba'du asdiqa, maka beliau mengatakan meminta kepada kami sebagian dari sahabatku. Asdiqa itu jamak dari sodiq. Sodiq itu teman. Ya, sodiq itu teman. Jam'u sodiq. Ya, asdiqa itu jamak dari sodiq. Ya, satu sodiq, kalau banyak teman artinya asdiqa. Berarti yang meminta kepada beliau ya lebih dari 3 orang atau 3 orang atau lebih. Ya, sodiq dalam terminologi bahasa Arab artinya secara Indonesia teman. Ya, sodiq itu maknanya man yafrah li farhika wa man yahzan bihusnika. Itu sodiq. Ya, jadi ada 3 tingkatan, ada tingkatan sodiq, ada tingkatan khalil. Kadang kan dalam Al-Quran atau hadis ada khalil, seperti Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Ya, laqabnya Khalilullah. Ya. Ada habib, ada sodiq, tingkat atasnya lagi khalil, tingkat atasnya lagi habib. Kalau diterjemahkan di Indonesia maknanya sama, teman semua. Ya, maknanya teman semua. Tapi dalam bahasa Arab, inilah salah satu kelebihan bahasa Arab, itu beda kata dalam bahasa Arab yang maknanya mirip-mirip, tapi memiliki arti yang lebih dalam, beda. Sodiq, khalil, sama habib itu secara makna hampir mirip-mirip, tapi maksudnya berbeda. Tingkat dari maksud kata tersebut berbeda. Sodiq, apa itu sodiq? Man yafrah bi farhika wa man yahzan bi husnika. Sodiq itu adalah temanmu yang dia sedih ketika engkau sedih dan dia senang ketika engkau senang. Itu namanya teman. Jadi teman itu kalau antum senang, dia ikut senang. Kalau antum susah, dia ikut susah. Antum sedih, dia ikut sedih. Itu teman. Tidak sebaliknya. Kalau ada orang yang antum anggap teman, dia malah senang ketika antum sedih, dan dia sedih ketika antum senang, itu namanya bukan
teman. Siapa kalau bukan teman namanya? Musuh. Iya, antum susah dia seneng kok. Antum seneng dia nggak seneng malah. Wah, dengki dia. Itu musuh aslinya. Hakikatnya dia bukan teman. Walaupun itu teman antum, itu sahabat karib antum, tapi ketika dia tidak senang dengan kesenanganmu dan dia tidak sedih dengan kesedihanmu, dia bukan teman hakikatnya. Karena dalam terminologi bahasa Arab saja, ya tidak bisa dikategorikan teman, shodiq. Ini paling dasar. Kemudian yang kedua, tingkat atasnya lagi. Tingkat atas dari shodiq namanya khalil. Ya kalau tadi shodiq diartikan teman, ya sekedar teman, orang yang dia punya simpati. Simpati itu orang senang ikut senang, orang susah ikut susah, punya simpati. Kalau khalil dia lebih tinggi lagi. Mungkin bisa disebut sebagai orang yang berempati atau sobat. Ya. Dalam terminologi bahasa Arab, siapa itu khalil? Khalil itu man yafrah bi farhika wa man yahzan bi husnika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'daika. Yaitu orang yang dia senang ketika engkau senang dan dia susah atau sedih ketika engkau sedih, dan dia bisa merasakan kecintaannya pada anggota tubuhnya. Maksudnya apa? Ya, ketika kita susah, dia sakit, kita ikut sakit. Sampai seperti itu. Atau kalau dalam istilah di Indonesianya itu seperti empati. Empati itu kita nggak cuma merasakan dia senang, dia susah, tapi kita seakan-akan ngikut ketika dia susah. Kita merasakan ketika dia sakit. Kita merasakan ketika dia kena musibah dan susah penderitaannya. Sampai seperti itu. Itu mana khalil. Jadi khalil lebih tinggi derajat tingkat pertemanannya daripada shodiq. Kalau shodiq hanya sekedar simpati saja. Simpati, dia senang, kita ikut senang, ikut simpati. Dia susah, dia ikut susah. Tapi kalau khalil, dia sudah di atasnya lagi. Istilahnya sobat lah. Atau punya hubungan lebih khusus. Yaitu apa? Ya dia sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam bentuk rasa dalam fi'a'doika, dalam anggota tubuh kita. Empatinya sudah main. Ya, kalau yang derajat selanjutnya Habib. Habib itu derajat yang kategorinya cukup tinggi. Maka Rasulullah itu Habibullah. Kekasihnya Allah. Kekasih bukan arti cinta-cintaan, tapi ini makna teman, tapi tingkatnya lebih tinggi. Yaitu apa? Man yafrah bi farhika wa man yahzan bi husnika wa takhallalat mahabbatuhu li'a'daika wa yuhdiyaka bimalihi. Ya, yaitu apa? Orang yang senang ketika engkau senang dan sedih ketika engkau sedih, dan dia bisa merasakan kecintaannya dalam anggota badannya, wa yuhdiyaka bimalihi, dan dia mau berkorban dengan hartanya. Masya Allah. Ini tingkatnya Habib. Tingkat teman yang paling tinggi. Karena apa? Dia sudah ada pengorbanan. Nggak cuman simpati, nggak cuman empati, ikut merasakan apa yang dirasakan di tubuh kita. Tapi dia sudah mau berjuang dan berkorban untuk saudaranya. Ya, tingkat Habib ini ya, kalau dia dengan kita, ya dia tidak akan perhitungan dengan hartanya, dia tidak perhitungan dengan waktunya ketika memang kita butuhkan. Nah ini tingkatnya lebih tinggi. Nah kalau ini shodiq, ya istilahnya seperti itu. Hafadhahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua, yaitu siapa? Teman-teman dari Al-Qadhi Abu Suja. Jumlatun du'aiyah. Ini adalah sighah atau kalimat yang bermakna doa. An'amala mukhtasaran. Ya, sahabat-sahabat Qadhi Abu Suja meminta kepada Qadhi Abu Suja untuk membuatkan mukhtasaran, yaitu apa? Ringkasan. Karena apa? Di masa itu kitab-kitab fikih tebal-tebal. Ya, kitab tebal. Kemudian kitabnya Imam Muzani juga tebal. Ya, maka para sahabatnya yang pemula agar dimudahkan belajar fikih minta kepada Al-Qadhi Abu Suja untuk dibuatkan sih ringkasan dari kitab-kitab tebal itu, atau dibuatkan ringkasan berdasarkan ilmu beliau yang memudahkan untuk belajar fikih.
wa ma qalla lafzuhu wa kusura ma'nahu. Mukhtasar apa? Yaitu ringkasan yang sedikit lafaznya, ya ringkas, wa kusura ma'nahu, dan luas atau banyak maknanya. Jadi kalimatnya sedikit, kata-katanya sedikit, tapi maknanya luas. Maka matan Abu Suja yang tipis sekali itu, yang isinya cuma ringkasan-ringkasan, ya air ada 7, A, B, C, D, F, G, kemudian jenis-jenis macam-macam air ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu simple, ringkas, kata-katanya sedikit, tapi maknanya banyak, mencakup ya atau memperinci daripada pembahasan fikih. Fil fikhi, dalam pembahasan fikih. Walaghatan al-fahmu, fikih dalam bahasa adalah pemahaman. Wastilahan, secara istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Fikih secara istilah sudah kita bahas kemarin di pertemuan yang lalu, yaitu ilmu bi ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyati, yang itu sifatnya untuk diamalkan. Muktasabu, yang didapatkan atau yang diambil, min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Atau kalau kemarin yang kita ambilkan dari kitab Syarah Waraqat dari ilmu usul fikih, yaitu min tariqiha al-ijtihad. Ya. Tariqahnya atau cara mengambil hukumnya fikih tersebut, hukum fikih melalui jalan ijtihad yang diijtihadkan oleh para mujtahid. Ala madhabil imam, yaitu sesuai dengan madhab, jalan belajar, jalan pengambilan hukum fikih sesuai dengan imam, yaitu a'zamul mujtahidin nasirus sunnah wad din. Yang dimaksud imam di sini adalah al-mujtahid nasirus sunnah wad din, yaitu Imam Syafi'i yang menolong sunnah dan menolong din ini. Abi Abdullah Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i, yaitu yang bernama Abu Abdullah, ya, lakop dari Imam Syafi'i Abu Abdullah. Nama aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Asy-Syafi'i. Ya, nama Asy-Syafi'i itu diambil dari kakek beliau yang ketiga. Kakek pertama namanya Abbas, kakek kedua namanya di atasnya lagi Utsman, kakek yang ketiga Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i. Maka nama Imam Asy-Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Ya, bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Diambil dari nama kakeknya yang ketiga di atasnya. Ya. Ulida bil Ghazati sanatul khamsin wa mi'ah. Yang beliau lahir Imam Syafi'i itu tahun lahir di Gaza, Palestina, lahir di Palestina, Gaza, pada tahun 150 Hijriah. Khamsina mi'ah, 150 Hijriah. Wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, dan beliau meninggal dunia, semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya, yaumal Jumu'ah. Imam Syafi'i meninggal di hari Jum'ah. Salakha Rajab, di akhir bulan Rajab. Sanata arba'a wa mi'atain, di tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah dan meninggal dunia hari Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Ya, jadi Imam Syafi'i itu masih hidup di abad ketiga. Jadi kalau khairul quruni qarni, sebaik-baiknya kurun waktu 100 tahun pertama adalah 100 tahun di masaku. Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Kemudian 100 tahun berikutnya, kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Jadi kalau disebutkan di sana generasi salaf itu 3 kurun terbaik pertama, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, maka Imam Syafi'i masih masuk di situ. Kalau makna salaf dilihat dari kurun atau waktu, karena kurun itu kan 100 tahun. Ya. Tapi kalau salaf dilihat dengan kacamata orangnya, silsilah orangnya, yaitu pertama masa sahabat, kemudian masa tabi'in, summa tabi'ut tabi'in. Ya. Kalau silsilah, ya, silsilah masa aku adalah masa sahabat, ya, masa sahabat silsilah selanjutnya tabi'in, masa selanjutnya tabi'ut tabi'in. Tapi kalau dalam masalah melihatnya dalam masa kurun, maka Imam Syafi'i masih masuk ke kurun salaf. Karena apa? Beliau masih hidup di abad ketiga Hijriah.
Karena beliau hidup di pertengahan abad kedua Hijriah sampai meninggal di awal abad ketiga Hijriah. Ya, secara kalau salaf bimakna waktu, Imam Syafi'i masuk ke generasi salaf. Tapi kalau salaf bimakna orang yang punya silsilah dari sahabat tabi'in, tabi'in, maka Imam Syafi'i termasuk yang tidak masuk. Karena apa? Imam Syafi'i tidak masuk kategori tabi'ut tabi'in. Beliau masa setelah tabi'ut tabi'in. Ya, kalau Imam Malik, beliau masih tabi'ut tabi'in. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kemudian wasofa musannifu mukhtasarahu bi awsaf minha. Ya, musannif pengarang kitab menyebut kitabnya mukhtasaron atau ringkasan dengan nama annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ya, disebut sebagai kitab itu disebut, kenapa disebut ghayatul ikhtisar? Karena ghaya itu puncak, al-ikhtisar ringkasan, puncaknya ringkasan. Maksudnya apa? Kitab itu sangat ringkas sekali, tipis. Ya. Untuk kelas kitab yang membahas fikih secara keseluruhan dari bab ibadah, muamalah, bab usroh, bab hudud wal jinayat, artinya semua pembahasan dalam fikih dibahas lengkap, tapi diringkas dalam kitab yang sangat tipis sekali, kitab Matan Abu Suja, ini ghayatul ikhtisar. Ya, ringkasan yang ringkas sekali. Ya, ini kelebihan beliau bisa meringkas, ya, ringkasan yang puncak dari ringkasan, tapi maknanya atau isinya sudah mencakup kesemuanya. Yaghrubu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi. Dengan tujuan apa? Untuk mendekatkan, untuk mempermudah alal muta'allimi kepada orang yang mau belajar darsuhu ketika dia belajar. Wa yashhulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan untuk memudahkan kepada pembelajar awal mubtadi hifdhuhu, menghafal daripada kata-kata yang terdapat dalam ringkasan tersebut. Ai istihdaruhu ala dhahri qalbi liman yarghabu fi hifdhi mukhtasari fil fiqhi. Maksud menghafalnya yaitu istihdaruhu ala dhahri qalbi, untuk menghadirkan dalam hatinya liman yarghabu fi hifdhil mukhtasari fil fiqhi. Barang siapa yang dia ingin atau cinta atau berkehendak untuk menghafal ringkasan dalam fikih, maka kitab atau matan Abu Suja adalah matan yang direkomendasikan oleh Imam Ibnu Ghazi untuk dihafal. Walaupun ada syairnya dari oleh Imam Al-Imriti, ada dibuatkan nadhom atau syair-syair yang mewakili matan Abu Suja, namun ketika kita mau menghafal, insya Allah kata-kata dalam matan Abu Suja itu sangat mudah. Sangat ringkas dan sangat mudah dihafal. Karena memang beliau Al-Qadhi Abu Suja menulisnya itu memang dengan tujuan memudahkan orang mubtadi, orang-orang yang mau belajar fikih pemula, agar mudah menghafalnya dan mudah untuk memahaminya. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai, dan meminta kembali teman-teman kami an ukatsira fihi minat taksimat, agar ketika meringkas itu dengan memperbanyak pembagian-pembagian. Maka jamaah sekalian, nanti ketika kita masuk ke kitabnya, di situ banyak sekali pembagian-pembagian. Seperti macam-macam air dibagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Kemudian pembagian nanti jenis-jenis air 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis-jenis air. Sehingga salah satu thariqah Imam Abu Suja dalam menulis ringkasan dalam fikih ini dengan cara membuat taksimat-taksimat, pembagian-pembagian untuk memudahkan kita memahami. Dan ini juga permintaan dari teman-teman beliau. Li ahkamil fiqhiyah, tentang hukum-hukum fikih. Wa man hasri aydhabatul khisalil wajibah wal mandubah ghairihima. Kemudian meminta juga untuk dijelaskan atau ditulis di situ dhabtul khisal, atau ketentuan yang berkaitan dengan wajibah wal mandubah, baik yang wajib maupun yang sunnah.
Dalam taksimat nanti akan di situ dituliskan ya yang wajib seperti rukun-rukun sholat, rukun-rukun tayamum, rukun-rukun mandi, rukun-rukun wudu. Yang wajib-wajib dijelaskan, kemudian yang sunnah-sunnah juga iya. Nanti sunnah wudu, sunnah mandi, sunnah tayamum dan sebagainya. Wa ajabtuhu, kemudian Al-Qadhi Abu Suja wa ajabtuhu menjawab daripada permintaan teman-temannya. Ila su'alihi fi dzalika taliban lis-shawab. Beliau memenuhi ketika teman-teman Al-Qadhi Abu Suja meminta, ya Syekh, tolong buatkan ringkasan fikih dalam mazhab Syafi'i yang mudah dihafal dan mudah dipahami untuk mubtadiin, untuk orang yang baru belajar fikih. Maka beliau ya memenuhi permintaan teman-temannya, maka dibuatlah kitab Al-Ghaya wa Taqrib atau kitab Matan Abu Suja. Taliban lis-shawab, dengan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Minallahu ta'ala jazaan ala tasnifi hadhil mukhtasar. Beliau mengharapkan pahala dari Allah semata dalam proses mengarang atau menulis kitab mukhtasar ini, ringkasan ini. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, dengan penuh kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi i'anati min fadlihi ala tamami hadhil mukhtasar, yaitu mengharapkan kepada Allah i'anah, pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, min fadlihi, dari sisinya, ala tamami hadal mukhtasar, atas sempurnanya penulisan kitab ini. Karena kitab Matan Abu Suja termasuk kitab yang lengkap. Ya, semua pembahasan fikih sudah tertulis di situ. Dari awal ibadah sampai hukum-hukum dalam perdata dan perdana. Wa fi taufiqi lis-shawab, dan beliau Imam Abu Suja meminta kepada Allah, memohon kepada Allah taufiqi lis-shawab, meminta taufik, petunjuk, arahan kepada Allah lis-shawab, agar ditunjukkan kepada yang benar. Ya, sekelas beliau saja ketika menulis, sebelum menulis kitabnya di mukadimahnya saja ya meminta kepada Allah tadi untuk ditunjukkan kepada kebenaran. Padahal secara ilmu beliau nggak diragukan. Secara kefakihan beliau dalam fikih tidak diragukan lagi. Secara peran dan pengakuan para ulama di masanya, dia adalah seorang qadhi, dia seorang fuqaha, dia seorang ahli fikih, tidak diragukan lagi. Tetap beliau minta kepada Allah agar diberi taufik, agar diarahkan, dibimbing ketika membuat kitab tersebut lis-shawab, dalam keadaan di atas kebenaran. Wa huwa dhiddu khata'. Shawab itu maksudnya lawan daripada salah, agar dihindarkan dari kesalahan. Innahu ta'ala ala ma yasha'u, sungguhnya Allah ya maha berkehendak, yuridu qadirun, dan maha berkuasa, bi'ibadihi latiful khabir, sungguhnya Allah terhadap hambanya latif, ya maha lembut, wal khabir, maha mengetahui. Bi'ahwali ibadihi, Allah maha lembut dan maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Wal awalu muqtabasun min qawlihi, adapun latif itu diambil dari firman Allah surah Asy-Syura ayat 19, di mana Allah berfirman, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha, sungguhnya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya, yarzuqu may yasha, beliau yang memberi rizki atas kehendaknya. Wasani, adapun kata yang kedua khabir ya diambil dari surah Al-An'am ayat 18, di mana Allah berfirman, wa huwal hakimul khabir, sungguhnya Allah yang maha bijaksana dan Allah yang maha mengetahui. Wal latiful wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala, latif dan khabir adalah nama, dua nama dari nama-nama Allah. Wa makna awal, makna latif, latif itu bermakna al-alimu bidaqa'iqil umuri wa mushkilatihi. Latif itu lebih bermakna mengetahui secara dalam terhadap perkara-perkara atau masalah-masalah yang sedang dibahas atau yang sedang terjadi. Wa yatlaqu aidan bi makna rafiqi bihim. Ya, juga latif makna lainnya juga bisa bermakna lembut. Rafiq itu lembut. Wallahu ta'ala alimu bi'ibadihi wa bimawadi'il hawaijihim. Allah maha mengetahui terhadap
kedudukan hamba-hambanya dan kebutuhan hamba-hambanya. Rafiqun bihim. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Adapun makna yang kedua, makna al-khabir. Al-khabir di sini artinya adalah al-alim, adalah maha mengetahui. Qala al-musannif rahimahullah taala. Kemudian musannif mengatakan, insyaallah nanti akan masuk di pembahasan kitab Fathul Qarib, syarah dari matan Abu Suja. Baik, ini pembukaan atau mukadimah dari kitab. Jadi dari yang telah kita jelaskan bahwasanya Imam Abu Suja menjelaskan di awal kitabnya bagaimana sejarah awal beliau menulis kitab Al-Ghaya wa Taqrib atau matan Abu Suja. Jadi di mukadimah kitab beliau menceritakan bahwasanya apa sih sebabnya kok sekelas imam besar, sekelas qadhi yang ya sangat dikagumi dan dihargai di masanya, itu membuat kitab yang sangat ringkas. Karena apa? Ya permintaan dari sahabat-sahabatnya untuk dibuatkan kitab yang ringkas, yang mudah dipahami, yang mudah dihafal untuk kalangan mubtadi'in, untuk kalangan pemula, untuk tingkat SD. Nah, kita kemarin SD, SMP apa SMA? SD. Sehingga kami kenapa pilihkan kitab ini? Karena kitab ini adalah kitab yang cocok untuk kita yang baru mau belajar dan mendalami fikih, terkhusus ala mazhab Syafi'i. Dan kitab ini yang cocok untuk kita mulai masuk ke tangga awal untuk belajar fikih. Sebagaimana kemarin, ya kita belajar fikih harus melalui tangga yang pas, melalui kurikulum yang benar. Karena kalau salah kurikulum, salah tangga, kita maunya loncat, itu nanti ya bisa membingungkan kita dan bisa membuat sikap kita kurang bijak dalam belajar fikih. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat.